Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melaksanakan sosialisasi edukasi bahaya stunting dan pencegahannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Pekalongan dengan anggota Mufa Indasari, Hamalna, Melinda Wiji, Nailil Asrifa, dan juga Fatwa Afini. Dosen pembimbing kami ada Ibu Dewi Mardiana MPD, kemudian konsultan dan validator Remilda Armika Vianti Eskep Ens Mkep. Apa yang akan kita bahas? Jadi, video kali ini kita akan membahas tentang definisi stunting, ciri-ciri stunting, faktor penyebab stunting, pencegahan stunting, dan dampak stunting. Lanjut ya Bu, kita langsung bahas tentang definisi stunting. Apa itu stunting? Jadi kita masuk ke definisi stunting ya Bu. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Jadi, stunting itu tidak hanya tentang anak yang kerdil atau lebih pendek ya Bu, tapi juga tentang pertumbuhannya. Pertumbuhan anak itu apa saja? Pertumbuhan anak itu ada 4 aspek Bu. Yang pertama personal sosial, kedua bahasa, ketiga motorik kasar, dan yang terakhir adalah motorik halus. Jadi, apa itu personal sosial? Maksudnya itu anak sudah mulai memiliki rasa empati seperti rasa kasihan, meniru dan yang lainnya. Kemudian perkembangan bahasa, biasanya itu anak kan usia 3 bulan sudah mulai mengoceh ya Bu, itu termasuk dalam perkembangan bahasa. Masing-masing anak itu mungkin berbeda. Ada yang anak itu dalam proses perkembangan bahasanya lebih cepat, ada anak yang perkembangan bahasanya lebih lambat, tetapi pada umumnya usia 3 bulan itu sudah mulai mengoceh. Ketika nanti kok anak ibu, loh ini anak saya sudah 3 bulan kok belum menunjukkan tanda-tanda untuk berbicara seperti mengoceh, itu nanti ibu bisa konsultasikan ke posyandu. Kemudian motorik kasar. Maksudnya apa sih Bu motorik kasar? Motorik kasar itu berarti anak sudah mulai bisa tengkurap, kemudian merangkak, berlari, dan berjalan. Itu dilihat perkembangannya. Kemudian motorik halus. Apa itu motorik halus? Itu lebih ke kemampuan anak seperti contohnya dalam membedakan warna atau mencocokkan warna, seperti menyusun puzzle dan yang lainnya. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Jadi ketika ibu sudah dinyatakan hamil, itu mulai dihitung sebagai perkembangan dan pertumbuhan anak. Ketika gizi dan juga nutrisi ibu tidak tercukupi, maka itu juga bisa saat hamil ya, maka itu juga bisa menjadi penyebab stunting. Jadi ibu jangan terlalu fokus ketika sudah lahir baru ibu melihat perkembangan anaknya. Nah, itu salah Bu. Itu dimulai sejak ibu mengandung, harus dilihat dulu nutrisi dan gizi yang ibu makan. Seperti itu. Lanjut ya, Bu. Tahukah Ibu, Indonesia menduduki posisi kelima negara dengan jumlah stunting terbanyak. Wah, itu lumayan ya Bu, karena stunting ini kan bukan prestasi. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini darurat stunting. Walaupun di Desa Tanjung atau daerah Pekalongan itu bukan termasuk daerah dengan jumlah stunting tertinggi, tapi
Alangkah lebih baiknya jika kita melakukan pencegahan sejak dini, karena ternyata anak yang terkena stunting itu tidak dapat disembuhkan ya Bu, tetapi hanya bisa dikurangi dampaknya. Walaupun begitu, tetap saja anak itu pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dengan anak yang lain dan tertinggal. Jadi pemerintah itu memiliki program Bu, namanya 1600 desa prioritas. Nah, desa-desa prioritas itu adalah desa yang sudah angka stuntingnya tinggi. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Pemalang, itu ada beberapa desa yang memang stuntingnya masih tinggi. Jadi pemerintah memberikan bantuan seperti program Germas dan sebagainya. Nah, berhubung di Desa Tanjung ini belum atau angka stuntingnya itu tidak sebanyak daerah yang lain di Pemalang atau bahkan belum ada, maka dari itu kita mulai bersama sadari bahaya stunting ini agar jangan sampai anak-anak kita nanti ya Bu terkena stunting. Lanjut, lalu ciri-ciri stunting itu seperti apa sih? Sebenarnya kita bisa mengenali gejala anak ketika terkena stunting. Kita lihat ya Bu, yang pertama anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Nah, itu gimana Mbak cara ngukurnya? Jadi sebenarnya itu kita bisa loh Bu mengukur sendiri, kira-kira anak saya usia segini itu sudah dengan tinggi tinggi sekian itu sudah ideal apa belum. Itu kita bisa mengukurnya Bu. Menurut WHO itu ya Bu, kisaran anak baru lahir itu sekitaran 50 cm. Itu bisa kurang bisa lebih, pada umumnya ya Bu 50 cm. Nah, ketika anak itu sudah mulai masuk ke usia 1 tahun, maka yang idealnya pertumbuhan anaknya itu bisa kita hitung dengan rumus 1,5 kali tinggi badan. Misal tadi kita jelaskan atau kita contohkan tinggi 50 cm, maka idealnya saat anak berusia 1 tahun itu tingginya 75 cm Bu. Kemudian umur anak 4 tahun gimana Mbak? Umur anak 4 tahun itu bisa kita hitung dengan 2 kali tinggi badan saat lahir. Untuk usia-usia selanjutnya nanti Ibu bisa lihat tabel yang telah kami sediakan pada buku pedoman ya Bu. Lanjut, proporsi tubuh cenderung lebih kecil untuk usianya. Kalau bahasa Jawanya proporsi itu pawakan ya Bu. Dilihat anaknya itu kok dengan tinggi segini, beratnya segini, itu udah ideal apa belum. Kadang kan kita bisa lihat pawakannya seperti apa, udah ideal apa belum. Maksud dari proporsi itu seperti itu Bu. Mungkin saya kira Ibu lebih paham. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat. Jadi mungkin masing-masing anak itu pertumbuhan giginya masing-masing ya Bu. Maaf tadi mengulangi, maksud saya tidak bisa disamakan. Misal anaknya Ibu A sudah tumbuh giginya usia segini, kok anak usia B tumbuh giginya usia segini ya, berbeda. Itu memang seperti itu, berbeda-beda. Namun ketika kita melihat pertumbuhan gigi anak, pada umumnya gigi anak itu mulai tumbuh pada usia 5 sampai 7 bulan. Jadi ketika anak Ibu sudah memasuki usia 5 sampai 7 bulan tetapi kok belum belum menunjukkan adanya tanda-tanda tumbuh gigi, maka Ibu bisa memeriksakan anaknya. Ini kenapa anaknya? Apakah ada gangguan di mana seperti itu. Kemudian berat badan rendah untuk anak seusianya. Nah, kita lihat Bu, menurut WHO, anak baru lahir itu berat badan normalnya 3 sampai 3,5 kg. Itu normalnya ya Bu. Beda lagi semisal anaknya itu prematur. Kemudian saat anak memasuki usia 5 bulan, maka kita bisa menghitung sendiri. Anak saya sudah usia 5 bulan, maka ideal berat badannya itu berapa? Dengan cara 2 kali berat badan saat lahir. Semisal
berat badan saat lahir 3 kilo, maka anak usia 5 bulan berat badan idealnya adalah 2 kali 3 kilogram sama dengan 6 kilogram, Bu. Kemudian anak usia 1 tahun dan seterusnya, Ibu bisa lihat pada buku pedoman yang telah kami buat. Kemudian apalagi? Selanjutnya adalah pertumbuhan tulang tertunda. Ini berhubungan dengan anak berbadan lebih pendek ya, Bu. Karena pertumbuhan tulang juga berpengaruh pada tingginya. Karena ketika kita melihat anak itu, loh kok ini ternyata anak saya lebih pendek ya dibanding dengan anak-anak yang lain, itu menandakan juga pertumbuhan tulangnya tertunda. Kemudian buruknya kemampuan fokus dan mengingat. Nah, ini Bu, ya bisa dibilang anaknya itu sering melamun, tidak ceria, kurang aktif lah Bu ya. Kok lebih banyak diamnya, itu bisa menjadi langkah awal ibu mewaspadai, kok anak saya kok banyak melamun. Itu bisa jadi anaknya kemampuan fokusnya itu kurang, seperti itu. Itu juga berdampak pada perkembangan otaknya. Kita lanjut ya ibu-ibu. Kemudian faktor-faktor penyebab stunting. Apa aja sih itu? Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Nah, praktek pengasuhan tersebut bisa dimulai dari ibu sendiri. Karena kan peranan ibu itu sangat penting ya, karena ia mengasuh langsung dari mulai dalam kandungan sampai bayi lahir. Nah, dari pengasuhan tersebut ibu perlu mengetahui pengetahuan terkait dengan cara mengasuh yang baik agar nantinya anak dapat terhindar dari stunting dan dapat dicegah sejak dini. Kemudian yang kedua, kurangnya akses makanan yang bergizi. Nah, sekarang ini kan makanan bergizi tidak hanya yang mahal saja ya Bu. Sekarang itu udah banyak makanan yang murah, misal tahu, tempe, itu kan juga bergizi. Kemudian untuk buahnya bisa menggunakan pepaya, jeruk, itu kan juga harganya masih terjangkau ya Bu. Kemudian yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, itu tergantung daerah, tapi sekarang ini insya Allah sudah ada ya Bu sanitasi di rumah masing-masing, tidak lagi di sungai yang bareng-bareng. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan. Nah, itu bisa dengan posyandu. Nah, untuk desa Tanjung sendiri kan posyandunya sudah ada ya Bu dan sudah aktif ya Bu. Itu berarti tidak menjadi masalah. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan stunting? Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Nah, nanti ada Bu contoh menu di buku Cek Isi Piringku ya, dan di buku panduan menu yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Saya berikan satu contoh ya Bu. Ketika ibu hamil pada trimester pertama, itu paginya bisa menggunakan dengan roti isi pisang, terus kemudian bubur kacang hijau ditambah susu. Nah, karena apa? Karena kan pada trimester pertama itu lebih mual dan muntah ya Bu. Nah, itu jadi kita menghindari kuah yang terlalu banyak. Kita menggunakan makanan dengan kuah yang sedikit, dan nanti makannya pun tidak langsung banyak, sedikit demi sedikit, karena untuk menghindari mual muntah tersebut. Kemudian ketika siangnya bisa menggunakan nasi putih, terus kemudian pepes ikan teri, tempe, pecel sayur, kemudian untuk buahnya bisa 2 jeruk. Untuk makan malamnya bisa menggunakan nasi putih, kemudian telur dadar dan sayur, kemudian untuk ayam goreng serta buahnya bisa menggunakan pepaya. Setelah itu, untuk pencegahan yang kedua, bisa memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia. Nah, itu sangat penting ya Bu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai berusia 2 tahun. Karena apa? Karena ASI sendiri itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan anak secara optimal.
Tapi jikalau memang tidak memungkinkan dan ada halangan memberikan ASI kepada anak selama 2 tahun, bisa menggunakan susu formula. Tapi diseimbangi dengan gizi makanan. Bisa membuat makanan yang menjadi lebih halus. Misal sekarang ini kan banyak tuh tutorial-tutorial di YouTube cara membuat makanan untuk bayi, bisa dengan misal sayuran ditim, dibuat nasi tim seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan sendiri itu minimal dilakukan 4 kali, yaitu pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Untuk lebih baik lagi jika melebihi 4 kali. Nah, lebih baik lagi kalau misal pada semester ketiga itu kan sudah hampir memasuki kelahiran ya Bu. Nah, itu bisa sering-sering diperiksakan, bisa dengan seminggu sekali seperti itu. Kemudian untuk pencegahan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Nah, itu juga sangat mempengaruhi, walaupun kelihatannya sepele ya Bu, itu sangat mempengaruhi banget untuk si kecil. Selanjutnya, untuk dampak dari stunting sendiri ya Bu, ada dampak jangka panjang dan juga ada dampak jangka pendek. Untuk dampak jangka pendeknya, yang pertama terganggunya perkembangan otak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau stunting itu juga memengaruhi bukan hanya pertumbuhan saja, tetapi juga perkembangan. Kemudian yang kedua, kecerdasan berkurang. Nah, itu juga berkaitan dengan perkembangan otak. Yang ketiga, gangguan dan pertumbuhan fisiknya. Nah, itu terkait dengan pertumbuhan tinggi badan, kemudian tadi juga dengan proporsi badan. Yang keempat, gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk dampak jangka panjangnya, yang pertama ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Nah, ketika kan tadi untuk perkembangan otaknya terpengaruhi ya Bu, bisa lambat. Maka dari itu nantinya untuk jangka panjang anak tersebut bisa ketinggalan prestasi dari anak-anak yang lain, anak-anak seumurannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit. Nah, itu kan tadi karena dari gizinya ya Bu, dari nutrisinya kurang sehingga bisa memengaruhi daya tahan tubuhnya untuk jangka kedepannya. Nah, maka dari itu resiko tinggi untuk munculnya penyakit juga ada Bu, bisa diabetes, obesitas, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan distabilitas pada usia tua. Maka dari itu untuk menghindari dampak-dampak tersebut, maka seperti slide selanjutnya, pencegahan stunting itu harus dilakukan sedari dini, dari ibu mengandung, bahkan dari ibu belum mengandung pun bisa. Contohnya misal pada saat ibu menstruasi ya, ibu bisa mengkonsumsi suplemen zat besi. Nah, itu bisa dikonsumsi 1 hari sekali. Itu juga bisa memengaruhi ketika nanti ibu hamil, seperti itu. Nah, sudah selesai ya Bu untuk penjelasan stuntingnya. Nah, untuk pertanyaan bisa ditanyakan lewat via WA yang sudah disediakan ya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.